Apakah Tuhan akan ngasih kebijaksanaan ketika kita meminta kepadanya? Akan ngasih apa tidak? Akan ngasih apa tidak? Ngasih. Cara ngasihnya gimana? Langsung bijaksana. Begitu Nabi Ibrahim minta, Rabbi habli hukman, Tuhan berikanlah kepadaku kebijaksanaan, maka kepada Nabi Ibrahim akan dihadirkan segala hal yang membuat beliau jadi bijaksana. Kira-kira bisa ditebak hal itu yang diinginkan Nabi atau yang tidak diinginkan? Pinter kalian, hebat. Ini udah jadi Ibrahim nih. Kalau gitu saya tanya, berani nggak baca doa ini? Berani apa tidak? Ini doa ini saya ajarkan hari ini buat mereka yang berani. Yang belum berani jangan coba-coba. Habis dari sini langsung doa, Rabbi habli hukman. Gimana kalau kata Allah? Yes. Proses untuk kamu bijaksana dimulai. Bisnis seret. Mulai dihadirkan orang-orang yang nyebelin. Siapa apa tidak? Udah dijelaskan begini baru mulai diem. Padahal tadi begitu dibacakan, wah ini doa bagus banget, mau saya baca ntar. Makanya saya ini kalau mau baca doa suka nanya dulu pada diri, udah siap belum? Doanya Jenderal MacArthur itu, pemimpin Perang Dunia Kedua. Tuhan, janganlah kau berikan kemudahan dan kelancaran pada anak-anakku. Beda dengan doa kalian. Hadirkanlah badai gelombang yang akan menerpa anak-anakku. Beda banget kan dengan doa kalian. Biasanya udah mudah-mudahan udah salah kan. Semua kata yang diulang 2 kali pakai akhiran an itu kan bohong. Mobil-mobilan bohong. Ini doa di mana-mana awalannya kan mudah-mudahan. Sulit kan? Jadi kata-kata dipakai doanya pun sudah tidak jelas. Udah gitu mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan. Itu doanya orang cengeng. Ya kalau dilancarkan, dimudahkan, bakal jadi bijaksana. Bukankah kita akan belajar justru saat kita menerima yang sulit? Bukan kita akan belajar justru saat melewati fase-fase yang dimana kita perlu keterampilan berpikir yang lebih dari itu. Kita akan dihadapkan pada situasi yang memerlukan kesadaran yang lebih dari yang biasa. Makanya kata Einstein, masalah itu terjadi karena rendahnya kesadaranmu. Dan masalah itu bisa diselesaikan hanya ketika kesadaranmu mulai meningkat. Dan tidak akan pernah kamu menyelesaikan masalah di kesadaran saat kamu menciptakan masalah. Kayaknya harus minum nih. Ini ngerti gak dari tadi saya ngomong? Makanya puncaknya menjadi manusia itu adalah melepaskan. Itu puncak. Kira-kira udah di mana nih sekarang perjalanan kita? Kalau mendaki gunung itu kira-kira udah di mana kita itu? Di dasar? Di tengah atau udah di puncak? Kalau di puncak itu berarti sudah melepaskan.
terutama melepaskan pada segala kepemilikan. Makanya saya awali kayak ceramah kita hari ini dengan memulai satu statement penting. Satu-satunya yang kita miliki saat ini cuma waktu. Waktu yang tersisa. Ini saya mau nanya sebelum saya lanjutkan. Apakah kalian sekarang punya kemampuan menolong orang lain? Jujur jawab. Jawab dong. Jujur ya. Apakah kalian saat ini punya kemampuan menolong orang lain? Jujur. Punya. Duit? Beras? Makanan? Tubuh? Sehat. Waktu? Ada. Waktu ada, tubuh sehat, pikiran masih sehat, bisa melihat, duit ada, makanan ada. Siapa yang memberi kesempatan untuk menolong itu? Allah. Kalau saya bilang sekarang, tolonglah orang lain. Akan dilakukan? Akan dilakukan? Atau nanti? Begitu kita bilang nanti, belum tentu kita punya waktu. Jujur, yang kedua, kalau begitu, apakah setiap manusia setiap saat diberi kemampuan untuk menolong? Kok tidak? Tolong dong, cabut chargernya. Bisa menolong saya? Bisa tuh, bisa menolong. Jadi menolong itu dimensinya sangat luas. Dan setiap saat sebetulnya kita punya kemampuan untuk menolong. Cuma kita sering memantaskan diri hanya sebagai orang yang perlu ditolong. Itu aja sebetulnya. Sekarang saya mau kasih tahu. Berani nggak kita hari ini memantaskan diri sebagai orang yang menolong? Akan bisa menolong. Karena sesungguhnya setiap Anda yang ada di sini punya kemampuan menolong. Cuma kita sering tidak jujur pada diri kita sendiri. Oke? Berani mengucapkan kalimat ini. Robbi habli hukman. Hukman hakim. Makanya yang paling tinggi kedudukannya di pengadilan, kan disebutnya juga pengadil. Jaksa itu bagiannya menuntut, pengacara bagiannya membela, dan kemudian hakim itu hanya di titik tengah. Hanya melihat apa yang dituntut, kemudian apa yang dibela. Benar gak tuntutannya, benar gak pembelaannya, kan gitu aja. Ada buktinya apa tidak? Itu jabatan yang luar biasa. Jadi kalau ada orang menyalahgunakan gelar hakim, tempo hari saya menjelaskan bahwa sebetulnya manusia yang paling rugi di kehidupan ini adalah manusia yang sudah diberi tubuh yang sempurna dengan segala kompleksitasnya, tetapi ruh yang ada di dalam dirinya itu ruh yang berkesadaran tumbuhan atau binatang. Itu sebabnya hampir tidak ditemukan ayat di Quran yang menyatakan tumbuhan akan masuk neraka. Pernah nggak dengar ada ayatnya?
Hampir tidak ditemukan ayatnya yang mengatakan hewan, binatang masuk neraka. Ada? Gak ada. Padahal tumbuhan di belakangnya kan ada jiwa yang sedang berevolusi. Binatang juga di belakangnya ada jiwa yang sedang berevolusi. Sesuai dengan tingkatan evolusinya. Makanya evolusi fisik dengan evolusi jiwa itu simetri, paralel. Tidak ada. Yang ada itu di Quran adalah kata-kata walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha walahum adhan la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Yang ada itu di Quran manusia yang berderajat binatang. Balhum adol, bahkan lebih hina dari binatang. Jadi sekarang kita simpulkan, siapa sih manusia yang berderajat binatang itu? Wujudnya, fisiknya manusia, tapi kesadarannya adalah kesadaran binatang. Apa sih kerjaannya binatang? Masa pura-pura nggak tahu? Kerjaan binatang itu mencari makanan, mencari nafkah. Emang binatang mencari nafkah? Nyari. Tikus itu malam-malam keresak-keresek, keresak-keresek, keresak. Sedang apa itu? Cari nafkah. Di mana cari nafkahnya? Ya di tempat kotor. Sesuai dengan tingkatan jiwa yang sedang berevolusi di tubuh itu. Tikus sekarang gede-gede. Cari nafkah gak tikus? Kira-kira habis cari nafkah tikus ngapain? Makan. Berlaku gak sama tikus? Makanlah sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Berlaku gak sama tikus? Berlaku gak? Embat aja. Bahkan racun pun diembat. Betul? Betul apa tidak? Kira-kira habis makan ngapain tuh tikus? Tidur apa kawin? Kawin dulu. Setelah itu bobo. Jadi cari nafkah, makan, kawin, tidur, cari nafkah, makan, kawin, tidur. Siapa itu? Tikus. Cari nafkahnya di mana tuh? Di tempat kotor. Ada nggak manusia yang model kayak gitu? Cari nafkah, makan, sekenyangnya, nikmat, nikmat, tambah. Kawin, tidur. Paling beraktivitas ke jalan, marah-marah, nyolot. Betul nggak? Ada yang kira-kira bisa dicuri? Dicuri. Ada nggak manusia kayak gitu? Ada apa banyak? Itulah yang di Quran dikatakan
manusia paling rugi. Sudah berevolusi fisiknya, mendapatkan fisik manusia, tapi jiwanya tidak berevolusi. Makanya ikan bahagia jadi ikan, burung bahagia jadi burung. Surga bagi mereka. Karena antara evolusi jiwa dengan evolusi fisik simetri di tingkatan itu. Gak ada burung bangun pagi cemberut, gak ada. Pokoknya burung bangun pagi nyanyi. Nyanyi itu. Yang suka cemberut bangun pagi kan tikus. Makanya kalau bangun pagi sudah cemberut, boro-boro bersyukur, boro-boro ingat sama Allah, boro-boro pengen jumpa dengan Allah, rindu sama Allah saja tidak. Cari nafkah, marah-marah. Ada yang bisa dicuri, dicuri. Ada yang bisa diempit, diempit. Ini cuman mendalami ayat yang mengatakan kenapa di Quran tidak ada neraka bagi tumbuhan. Gak ada neraka bagi hewan. Yang ada itu penghuni neraka itu adalah manusia. Mengerti sekarang? Manusia yang evolusi fisiknya tidak sebanding dengan evolusi jiwanya. Nah, orang yang sebanding evolusi fisik dengan evolusi jiwanya pasti akan mencapai illa man atallahu biqalbin salim. Maka dia akan mencapai kolbu yang damai. Makanya damai di dalam, damai di luar. Suci di dalam, suci di luar. Indah di dalam, indah di luar. Maka siapa yang sudah menemukan kemuliaan di dalam, semua yang di luar bagi dia adalah kemuliaannya. Tidak ada baik buruk, tidak ada benar salah, semuanya adalah indah. Sekecil apapun peran dalam kehidupan, mengagumkan. Lihat orang yang sudah di tingkatan itu, senyumnya penuh dengan energi kedamaian, energi sukacita. Wajahnya sumringah. Kata-kata yang meluncur dari mulutnya selalu kata-kata yang damai dan mendamaikan. Itu di Quran dikatakan. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'ama was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim mawdunatim muttaqiin alaiha mutaqabilin yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abarika wa kasim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrim mimma yashtahun wa hurun 'ain ka amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima illa qila salaman salama. Pengen nangis saya kalau baca ayat itu. Orang yang sudah di surga itu bukan nanti, surga itu sekarang. Yang sudah qalbun salim, tidak ada kata-kata yang meluncur dari mulutnya kecuali kata-kata yang damai dan mendamaikan. Illa qilan salaman salam. Dirindukan orang yang semacam itu.
Yang sekarang terjadi itu kita mengucapkan salam kemana-mana cuman basa-basi. Sementara kita sendiri tidak mengerti, ya, apakah kita sudah salam, sudah damai apa belum? Apakah orang ini setiap sholat tidak baca Allahumma antas salam? Rajin. Pokoknya otomatis saja kalau sudah sholat baca istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Rusuh baca lagi pakai speaker biasanya. Biar orang sekampung baca. Dengar kalau dia lagi baca Allahumma anta salam. Kata-katanya Allahumma anta salam, tetapi batinnya Allahumma lantas jalan. Udah kemana itu? Gitu. Rabbi habli hukman walhiqni bisyalihin. Tuhan, berikanlah kepadaku kebijaksanaan dan masukkanlah aku Tuhan ke dalam golongan-golongan solihin, orang-orang yang saleh. Siapa solihin itu? Orang yang sudah menjalankan amal soleh. Apa amal soleh? Di Quran surat Al-Kahfi dikatakan, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah cara untuk berjumpa dengan Tuhan. Orang yang sudah tahu cara berjumpa dengan Tuhan diberi gelar oleh Allah namanya solihin. Makanya solihin ini pasti akan mencapai qalbun salim, qalbunya damai.